Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang konsep jaringan sosial. Pertama-tama, perkenalkan, saya Fajar Alfiansi Majuntak. Lalu, kelompok saya ada Ade Sutrisna Darsanjaya dan Rizky Juli Aditya. Jaringan sosial dapat didefinisikan sebagai jaringan interaksi sosial antara individu, kelompok, atau organisasi yang terhubung melalui hubungan sosial tertentu. Jaringan sosial dapat berupa jaringan formal seperti organisasi atau perusahaan, atau jaringan informal seperti keluarga atau komunitas. Jaringan sosial juga dapat berupa jaringan offline ataupun online, tergantung pada platform atau media yang digunakan. Lalu ada karakteristik jaringan sosial. Yang pertama ada struktur jaringan. Struktur jaringan mengacu pada pola hubungan antara individu atau kelompok dalam jaringan sosial. Struktur jaringan dapat berupa jaringan sentralisasi, jaringan terdesentralisasi. Jaringan sentralisasi memiliki struktur yang terpusat pada satu individu atau kelompok. Jaringan terdesentralisasi memiliki struktur yang lebih merata dengan beberapa individu atau kelompok yang memiliki hubungan yang sama. Lalu ada kekuatan hubungan. Kekuatan hubungan mengacu pada kualitas hubungan antara individu atau kelompok dalam jaringan sosial. Kekuatan hubungan dapat berupa hubungan yang kuat ataupun hubungan yang lemah. Lalu kepadatan jaringan mengacu pada seberapa dekat dan erat hubungan antara individu atau kelompok dalam jaringan sosial. Kepadatan jaringan dapat berupa jaringan rapat atau jaringan yang lemah. Ada kompleksitas jaringan. Kompleksitas jaringan mengacu pada jumlah dan jenis hubungan dalam jaringan sosial. Jaringan sosial yang kompleks memiliki banyak hubungan antara individu atau kelompok dalam jaringan sosial. Jaringan sosial yang sederhana memiliki sedikit hubungan antara individu atau kelompok dalam jaringan sosial. Dinamika jaringan mengacu pada perubahan yang terjadi dalam sosial dari waktu ke waktu. Jaringan sosial dapat mengalami perubahan dalam struktur, kekuatan, kepadatan, dan kompleksitas hubungan dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juli Aditya dari kelompok 8. Kini saya bertugas sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang karakteristik jaringan sosial yang kita ambil dari judul To Not a Kind atau Social Network Theory and Informal Social Network in Asia. Karakteristik jaringan sosial terdiri dari 6, yaitu ada pertama, yaitu ada emotional involvement atau keterlibatan emosional. Selanjutnya yaitu ada relativity strength atau kekuatan ikatan relatif. Selanjutnya yaitu ada openness atau keterbukaan. Terus ada bridging atau jembatan penghubung. Terus ada kinship based atau dasar kekerabatan. Selanjutnya itu ada purpose atau tujuan. Next, selanjutnya itu ada jaringan pribadi. Apa itu jaringan pribadi? Jaringan pribadi adalah setiap koneksi atau jaringan tertentu yang dimana pembatasnya dibuat untuk mempromosikan lingkungan yang aman atau memperluaskan jaringan untuk diri kita sendiri supaya koneksi dari luar tidak mengganggu jaringan pribadi kita, seperti itu. Terus selanjutnya jaringan pribadi bisa juga memiliki hubungan dekat dengan jaringan pribadi kita, yaitu seperti keluarga, teman dekat, rekan kerja atau orang-orang yang dianggap penting untuk kehidupan seseorang. Next, selanjutnya itu ada jaringan operasional. Jaringan operasional atau network system adalah sebuah jenis jaringan operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, jaringan ini biasanya dilibatkan dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan operasional mereka. Jaringan ini dapat melibatkan karyawan, kontraktor, atau anggota lainnya yang terlibat dalam operasi organisasi. Jaringan operasional dalam jaringan sosial dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara anggota jaringan untuk mencapai tujuan operasional yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada jaringan strategis. Yaitu jaringan strategis merujuk pada hubungan atau koneksi yang dibentuk dengan tujuan strategis untuk mencapai tujuan tertentu, seperti bisnis atau politik. Jaringan strategis dapat terdiri dari individu, kelompok, atau organisasi yang saling terhubung dan mempunyai tujuan yang sama untuk saling menguntungkan. Nah, berikutnya ada pemetaan dan jejaring sosial pada diri sendiri. Apa sih pemetaan dan jejaring sosial pada diri sendiri? Pemetaan dan jejaring sosial pada diri sendiri adalah proses untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan sosial yang dimiliki oleh individu. Hal ini dapat membantu individu untuk memperluas jaringan sosial lainnya, meningkatkan dukungan sosial, dan memperoleh kesempatan dalam kehidupan pribadi atau profesional.
Oke, next slide-nya itu ada untuk memetakan dan membangun jejaring sosial, individu dapat melakukan beberapa langkah. Seperti satu, identifikasi hubungan sosial yang dimiliki. Langkah pertamanya, mengidentifikasi hubungan sosial yang dimiliki baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat daftar nama orang-orang yang dikenal, baik teman, keluarga, rekan kerja, atau mitra bisnis. Nah, yang kedua itu evaluasi kualitas hubungan sosial. Setelah mengidentifikasi hubungan sosial, individu perlu mengevaluasi kualitas hubungan tersebut. Pertimbangkan apakah hubungan tersebut saling menguntungkan atau hanya satu arah. Apakah hubungan tersebut saling mendukung atau hanya eh, sebatas sebatas formalitas belaka. Nah, next. Langkah selanjutnya adalah menjalin hubungan sosial baru dengan orang-orang yang dianggap memiliki nilai atau kepentingan serupa. Hal yang dapat dilakukan melalui pertemuan di acara sosial atau profesional melalui jejaring sosial online atau komunitas online yang relevan. Yang keempat itu membangun kepercayaan dan dukungan. Dalam membangun jejaring sosial penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan di antara anggota jaringan sosial. Hal ini dilakukan dengan cara menjadi relawan atau memberikan dukungan pada anggota jaringan sosial lainnya. Dan yang kelima, mempertahankan dan memperluas jaringan sosial. Setelah membangun jaringan sosial, penting untuk mempertahankan dan memperluasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kontak secara teratur, memberikan dukungan, dan berpartisipasi dalam acara sosial atau profesional yang relevan. Nah, kesimpulannya, konsep jaringan sosial merupakan sebuah konsep yang sangat penting dan telah menjadi fokus utama dalam berbagai bidang, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu komputer. Jaringan sosial dapat digunakan untuk mempelajari berbagai fenomena sosial, mulai dari penyebaran informasi dan inovasi, hingga perilaku manusia dalam berbagai konteks. Dalam mempelajari konsep jaringan sosial, terdapat tiga jenis jaringan sosial, yaitu jaringan pribadi, operasional, dan strategis yang masing-masing memiliki keunikan dan kegunaan sendiri. Nah, pemetaan dan jaring sosial pada diri sendiri dapat membantu individu memahami hubungan sosialnya dan memperluas jaringan sosialnya. Hal ini dapat membawa manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam karir, kesehatan mental, dan dukungan sosial. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.